teman-teman. Selamat datang di Vlog Sejarah Kelompok 4 Kelas 10 2. Perkenalkan, nama saya Antonius Divonita Octavian, absen 3. Saya Cahaya Mutiara Sukma, absen 5. Saya Elina Nurmawati, absen 10. Saya Nabila Faikata Novani, absen 22. Saya Febi Zania Puji Pangestu dari absen 34. Dan saya Thomas Wijaya Aleka, absen 33. Gereja Santo Willibrordus Cepu adalah gereja Katolik paroki di Cepu, Blora, Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Keuskupan Surabaya. Pada zaman dulu, gereja ini didirikan untuk melayani umat Katolik yang datang ke Cepu untuk mencari minyak. Gereja ini kini menjadi pusat komunitas Katolik di daerah tersebut. Gereja ini memiliki sejarah panjang, berawal dari stasi gereja Gedangan Semarang sebelum akhirnya menjadi paroki mandiri yang dipercayakan kepada imam diosesan. Benih ini kemudian tumbuh menjadi sebuah persekutuan hidup bersama. Komunitas ini menjadi bagian dari paroki Santo Yusuf Gedangan Semarang. Pada tahun 1858, Orde Seikat Yesus masuk ke Indonesia dan semula ditugaskan membantu para imam praja di Hindia Belanda atau Indonesia. Awalnya Gubernur Jenderal menugaskan para imam praja hanya khusus melayani umat Katolik Belanda. Namun, saat Flores dan Timur Barat diserahkan kepada Belanda, mereka menuntut agar pemeliharaan rohani umat setempat yang beragama Katolik juga harus dilakukan oleh imam Katolik. Mulai tahun 1862, Imam Yesuit mulai bekerja di Larantuka untuk melayani masyarakat lokal dan merupakan awal perubahan fundamental sifat gereja di Indonesia. Para pastor Yesuit yang masuk ke Gedangan dan meneruskan tugas pastor J. Lichnen PR yang saat itu menjabat pastor paroki Gereja Katolik Gedangan, mencari jalan mendobrak dinding pemisah antara masyarakat Eropa dan penduduk setempat. Perkembangan awal Gereja Katolik Cepu berawal dari ditemukannya sumber minyak di Cepu. Orang-orang Belanda yang beragama Katolik bekerja di perkebunan sekitar Cepu. Bersamaan dengan itu, benih-benih kekristenan mulai tumbuh bersama di tanah Cepu yang kemudian berkembang menjadi komunitas atau persekutuan umat beriman. Wis menerima tubuh Kristus sih yo benar-benar kita diajak dan diundang untuk ikut serta dalam Yesus, ikut dalam perjamuannya yang kudus. Jadi kayak apa ya, adat gitu. Emang sumber imane umat Kristiani itu 3, tradisi, terus pengajaran gereja dan Alkitab. Berarti masuk dalam tradisi. Kalau tradisi lagi ono nyanyian-nyanyian, lagu-lagu memuji Tuhan. Kalau sebelum misa kan peratakan masuk itu ada lagu, terus pas persembahan itu ada lagu, terus pas komuni itu juga ada lagu. Komuni itu apa? Komuni itu menerima tubuh dan darah Kristus, Eucharistia itu. Maka dibangunlah sebuah gedung gereja yang diberkati oleh Monsignor Van Velsen SJ, Prefektur Apostolik Batavia, 21 Mei 1931. 15 September 1932, Cepu ditetapkan sebagai paroki dengan nama pelindung Santo Willibrordus. Dari masa ke masa, Gereja Santo Willibrordus Cepu tetap menjadi saksi iman dan kebersamaan abadi. Hingga saat ini, Gereja Santo Willibrordus tetap berdiri kokoh
dengan bangunan yang tidak meninggalkan jejak-jejak sejarah. Selain untuk pusat peribadatan umat Katolik, Gereja Katolik Santo Willibrordus juga menjadi tempat pengajaran iman bagi orang Katolik.